Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Rezeki Damani, Guru SDN Triamur 05, Kabupaten Bekasi. Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Demonstrasi kontekstual Modul 11, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak dengan segala kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang merupakan peradaban bangsa, sehingga pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena melalui pendidikanlah dapat dilahirkan manusia-manusia beradab yang akan mewujudkan cita-cita peradaban bangsa. Kekuatan kodrat yang melekat pada anak terbagi dua, yaitu kebaikan atau keburukan yang dibawanya dari lahir yang disebut garis dasar. Yang kedua, segala pengaruh yang diterimanya dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya, dari guru-gurunya, selain dari lingkungan sekitarnya. Ini disebut garis keadaan. Dua kekuatan kodrat yang melekat pada diri anak ini selalu saling mempengaruhi dan saling tarik-menarik, dan menjelma menjadi satu bentuk yang dapat dilihat dengan jelas, yaitu karakter anak. Di sini dapat kita bayangkan betapa pentingnya anak dikondisikan pada garis keadaan yang baik, yang menuntunnya kepada berbagai macam kebaikan, dan yang menuntun kekuatan kodrat yang dibawanya dari lahir, yaitu dengan menebalkan yang baik dan menyamarkan yang buruk. Sebagai orang dewasa, kita dapat berupaya membangun dan menjaga suasana lingkungan yang kondusif untuk anak, agar setiap anak mempunyai kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Sebagai guru, disinilah kita mengambil peran untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik sebagai Pak Tani yang dapat mengusahakan berbagai macam kebaikan terhadap tanaman padi yang ditanamnya, agar padi tersebut dapat bertumbuh dengan baik dan menjadi padi yang berkualitas baik, bagaimanapun kualitas bibit padi ini pada awalnya. Hal inilah yang disebut dengan kata menuntun dalam definisi pendidikan. Andai pun bibit padi itu kurang baik, tetapi dengan perlakuan yang baik pada proses penanaman dan perawatannya, pasti padi tersebut akan berhasil memiliki kualitas-kualitas baik tertentu pada akhirnya. Tapi sebaliknya, bagaimanapun bagusnya atau unggulnya bibit padi, apabila dalam proses tumbuhnya tidak mendapatkan perlakuan dan perawatan yang baik oleh Pak Tani, maka pada akhirnya padi tersebut tidak akan menjadi padi yang berkualitas baik. Begitulah Ki Hajar Dewantara mengibaratkan tugas seorang guru seperti tugas seorang Pak Tani yang merawat dan memupuk tanaman seperti seorang guru menuntun murid-muridnya. Dan dalam proses menuntun ini, kita harus mengingat bahwa ini ibarat pergerakan tata surya yang semuanya tetap bergerak pada orbitnya. Maka biarlah semua dalam orbit masing-masing. Biarkan anak menjadi apapun dia, apapun kecenderungannya, apapun kodrat baik yang telah dibawanya dari lahirnya. Kita hanya menuntunnya menguatkan kodrat baiknya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Menuntunnya menajamkan pikirnya, menghaluskan rasanya, menguatkan tekadnya, dan menyehatkan raganya, agar ia menjadi insan yang berbudi pekerti paripurna, insan yang bijaksana dalam setiap sikapnya. Seorang anak yang mahir mengolah kata, jangan kita paksakan ia menjadi ahli matematika. Selain dari dua kekuatan kodrat yang melekat pada diri anak, kita juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berhubungan dengan alam sekitar di mana anak berada. Alam di daerah pegunungan akan berbeda dengan alam di daerah pantai. Di Indonesia akan berbeda dengan di luar negeri, dan seterusnya. Kodrat zaman berkaitan dengan cara-cara yang kita terapkan atau kita gunakan dalam mendidik. Masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Saat ini kita sedang ada di zaman revolusi industri 4.0,
zaman percepatan revolusi teknologi yang sangat luar biasa. Sebagai pendidik, kita harus selalu siap berubah, menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan kodrat zaman tersebut. Untuk menyesuaikan tuntutan kodrat alam dan kodrat zaman tersebut, pendidik selain menjadi pembelajar, juga harus selalu menjadi pembelajar sepanjang hayatnya, yaitu seseorang yang selalu belajar. Tentang pentingnya sebuah tuntunan bagi seorang anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Contohnya adalah, dalam ranah kognitif, seorang anak memiliki pemahaman tentang arti kejujuran. Dan dalam ranah afektif, perasaan gelisah akan muncul jika ia berperilaku tidak jujur atau ia melihat ketidakjujuran. Kedua hal ini, kognitif dan afektif yang ada pada diri anak, akan menampilkan watak atau budi pekerti jujur, yaitu ranah psikomotorik. Budi pekerti atau watak terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian biologis yang berhubungan dengan semua rasa. Contohnya rasa takut, sedih, senang, dan sebagainya. Rasa ini tidak dapat diubah, hanya dapat ditebalkan atau sebaliknya disamarkan. Yang kedua adalah bagian intelligible yang berhubungan dengan kognitif atau penyerapan pengetahuan. Hal ini dapat diubah dari pengaruh keadaan dan lingkungan. Salah satunya adalah pengaruh pendidikan. Tapi istimewanya, pendidikan dapat mempengaruhi kedua bagian watak manusia tersebut, yaitu bagian intelligible dan bagian biologisnya sekaligus. Dan Ki Hajar Dewantara mencetuskan sebuah trilogi pendidikan terkait dengan peran kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Yang pertama adalah Ingarso Sum Tulodo, artinya sebagai guru kita harus memberi tauladan kepada murid-murid kita. Yang kedua, Inmadyo Mangunkarso, artinya sebagai guru kita harus membangkitkan motivasi belajar dan berkarya murid-murid kita. Yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya sebagai guru kita harus memberi dorongan dan arahan kepada murid-murid kita. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, maka seorang guru harus menuntun murid sesuai kodratnya, menerapkan kemerdekaan dalam belajar, dan selain memberi pengetahuan juga membimbing kepada akhlak yang mulia, dan selalu memberi tauladan yang baik, membangkitkan motivasi dan daya inovasi murid, serta mendorong dan mengarahkan murid, dan juga selalu meningkatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah kami dalam bidang keagamaan antara lain, yang pertama adalah zikir pagi pada setiap hari Jumat, sholat asar berjamaah setiap hari untuk kelas 4 dan 5 yang masuk siang, mengadakan pesantren kilat pada bulan Ramadan, memberi penguatan-penguatan tentang akhlak-akhlak yang baik dalam berbagai kesempatan, membiasakan bersedekah atau infak pada setiap hari Jumat, mengadakan perayaan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra Mi'raj. Untuk membangun karakter cinta tanah air, di sekolah kami rutin diadakan upacara penaikan bendera pada setiap Senin pagi dan upacara penurunan bendera pada setiap Sabtu sore. Dan untuk membangun karakter disiplin dan keberanian, di sekolah kami juga rutin diadakan kegiatan pramuka dan juga kegiatan olahraga yang rutin dilakukan pada setiap hari Sabtu. Di dalam kelas, saya juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kegiatan literasi juga dilakukan, yaitu dengan membaca buku di perpustakaan dan melaksanakan kegiatan literasi di lapangan.